Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini 18 Maret 2020 diserukan kepada semua santri, jamaah dan umat Islam untuk lebih memahami dan mengikuti fatwa Majelis Ulama Indonesia. Kita hargai perbedaan pendapat dengan pribadi-pribadi, namun cukupkanlah bagi kita fatwa para ulama yang memiliki otoritas, keilmuan dan tanggung jawab untuk menjaga akidah dan amalan umat Islam, khususnya di Indonesia. Bagi sahabatku yang tidak memungkinkan sholat jamaah di masjid, sholat saja di rumah, sesuai dengan fatwa. Insya Allah niat dan kebiasaan kita ke masjid akan tetap mengalirkan pahala yang sama. Kami di sekitar Jakarta pun sholat di rumah. Masjid-masjid dalam naungan pesantren Darut Tauhid juga ditutup untuk sementara untuk sholat jamaah maupun sholat Jumat. Bukan karena ragu terhadap janji jaminan Allah, melainkan karena tanggung jawab kita bersama untuk menutup setiap celah penyebaran virus ini. Memang sementara pintu masjid ditutup, tapi yakinlah, pintu rahmat Allah senantiasa terbuka bagi siapapun, dimanapun, kapanpun. Bagi yang yakin, beribadah dengan benar, dan senantiasa berlindung dan mengharapkan pertolongannya. Semoga Allah segera mencabut musibah ini dari kita semua. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengatakan risau, kenapa masjid ditutup, kenapa mall tidak, kenapa masjid ditutup, kenapa airport tidak, kenapa masjid ditutup, kenapa bioskop tidak. Itu tidak serta-merta lalu kita berkata, kalau begitu masjid jangan ditutup. Jadi yang tepat itu bukan begitu. Tidak berkerumun di masjid, juga tidak berkerumun di mall. Jangan sampai ketika orang ditanya, kamu tidak sholat Jumat? Saya takut nanti tersebar virus. Dia tidak sholat Jumat, dia tidak sholat berjamaah, tapi ke mall. Tapi orang asing yang tidak steril dibiarkan masuk. Nah, ini tidak benar. Oleh sebab itu kita saling menjaga. Saya percaya kepada Majelis Ulama Indonesia dan khusus Mesir, karena saya alumni Al-Azhar, ikut Hay'atu Kibar Ulama Al-Azhar. Saya sebagai orang yang awam, tidak berilmu, ikut ulama-ulama guru-guru kami di Azhar yang sudah mengeluarkan keputusan pada tanggal 15 Maret 2020 tentang gugurnya sholat Jumat dan sholat fardu. Perlu kita pahami bahwa korban akibat virus corona di Mesir jauh di bawah Indonesia. Coba lihat pengumuman, paling tinggi di atas Cina, setelah itu Italia, setelah itu Iran. Kita, Mesir jauh di bawah. Oleh sebab itu Mesir saja langkahnya begitu, apalagi kita. Wallahu a'lam bishawab. Nah, ini yang paling penting, orang yang telah terpapar virus corona wajib menjaga dan mengisolasi diri agar tidak terjadi penularan kepada orang lain. Saya ulang, orang yang telah terpapar virus corona wajib menjaga dan mengisolasi diri agar tidak terjadi penularan kepada orang lain. Baginya, salat Jumat dapat diganti dengan salat zuhur. Karena salat Jumat merupakan ibadah wajib yang melibatkan banyak orang sehingga berpeluang terjadinya penularan virus secara massal. Baginya, haram melakukan aktivitas ibadah sunnah yang membuka peluang terjadinya penularan seperti jamaah salat 5 waktu atau rawatib, salat tarawih, dan id di masjid atau tempat umum lainnya, serta menghadiri pengajian umum dan tabligh akbar. Jelas poin yang kedua, jadi kalau memang sudah ada, diketahui positif, atau bahkan kemungkinan kuat suspek yang diduga sangat kuat terkait dengan corona, maka ini jelas, ya, fatwanya sangat jelas, jangan melibatkan diri dalam proses pelaksanaan ibadah berjamaah, baik Jumat, salat fardu ditunaikan berjamaah di masjid, atau salat-salat sunnah yang ditunaikan dengan sifat berjamaah terbuka. Fatwa ini sangat jelas, mudah dipahami, landasan hukumnya kuat. Bahkan kalau boleh kita memberikan bandingan yang sangat ringan, dalam situasi badai saja, ada hujan lebat, dingin, ya, itu bahkan
muadzin mengumandangkan azan dengan satu kalimat membolehkan masyarakat untuk sholat di rumah karena khawatir terkena badai ketika akan ke masjid. Maka bagaimana dengan kondisi orang tertular virus dan bisa menularkan pada orang lain? Atau bahkan dalam konteks lain, ya, orang yang safar saja, perjalanan jauh, dengan keadaan safarnya dia bisa mengganti Jumat dengan zuhur karena kesulitan menunaikannya. Maka bagaimana dengan orang terkena virus yang membahayakan pada dirinya dan bahkan membahayakan orang lain di sekitarnya? Ini sangat mudah dipahami dan tidak perlu banyak ditafsirkan. Jadi kalau memang dampaknya pada wilayah yang sudah terjangkiti, kemudian orangnya diketahui banyak di situ terkena virus juga, maka hukum menunaikan ibadahnya itu bisa diganti dari yang aspek berjamaah di masjid, bahkan Jumat menjadi berjamaah di rumah, atau mungkin Jumat diganti dengan zuhur sesuai dengan fatwa yang disampaikan. Tapi fatwanya belum selesai sampai di sini. Jadi kalau kita mengambil yang kedua ini saja, maka nanti akan banyak ditafsirkan dengan ya, masjidnya ditutup, Jumatnya tidak ditunaikan, ya baru secara umum. Sedangkan kondisi belum selesai disampaikan. Ya, fatwa nomor 3, orang yang sehat dan yang belum diketahui atau diyakini tidak terpapar COVID-19 harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut. A. Dalam hal ia berada di suatu kawasan yang potensi penularannya tinggi atau sangat tinggi, berdasarkan ketetapan pihak yang berwenang, maka ia boleh meninggalkan sholat Jumat dan menggantikannya dengan sholat zuhur di tempat kediaman, serta meninggalkan jamaah sholat 5 waktu atau rawatib, tarawih, dan id di masjid atau tempat umum lainnya. Jadi kalau poin 2 tadi khusus bagi yang terkena, maka yang poin ketiga A itu menunjuk kepada kita yang tidak terkena, tapi kita tinggal di wilayah yang diduga banyak terjangkit dan menyebar virus corona. Sehingga menjadikan kita khawatir kalau keluar itu bisa terdampak, terkena, dan bahkan berpotensi menularkan pada yang lain. Dan ini pun sangat dipahami. Jadi kalau Anda tinggal di wilayah-wilayah tertentu yang memang informasi dari pemerintah setempat menyampaikan ini sudah darurat, sudah bahaya, diketahui kemudian tersebar, maka hukum fatwa ini berlaku. Ya, dan jangan dipaksakan. Salat di rumah, ya itu biasa saja. Jadi kalau kita tidak salat di masjid, itu biasa. Ya, dalam kondisi seperti poin nomor 3A ini. Yang tidak boleh itu tidak salat. Itu poin pentingnya. Jadi kalau memang di tempat kita ditemukan situasi, diketahui banyak terjangkit, jangan paksakan situasi datang ke masjid. Ya, bahkan boleh Jumatnya gugur dan diganti dengan zuhur. Dan pahalanya sama dengan ketika kita menunaikan di masjid. Ya, saya sampaikan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, riwayat sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Nabi pernah menyampaikan, "Idza maridul 'abdu aw safar kutiba lahu mithla ma kana 'alaihi muqiman sahihan." Kalau ada seorang yang sakit atau bahkan sedang perjalanan jauh, dia tidak bisa menunaikan ibadah rutin seperti biasanya, maka apa yang dia tunaikan pada saat itu dihukumi sama pahalanya dengan kebiasaan dia semula. Saat sehatnya, saat normalnya. Anda saat safar, kemudian menunaikan yang sempurna jadi qasar, zuhur 4 jadi 2, sunnah tidak dikerjakan. Padahal sebelumnya biasa Anda tunaikan. Maka kalaupun Anda kerjakan qasar, sunnah tidak dilakukan, tetap pahala dituliskan sempurna seperti kebiasaan Anda. Anda yang rajin ke masjid, kita yang biasa Jumatan, karena kondisi ini tidak memungkinkan ke masjid, dan tidak kita tunaikan berjamaah di masjid, kita tunaikan di rumah untuk menjaga diri pada aspek yang sangat penting, maka pahalanya pun sama dengan Anda mendatangi tempat ibadah itu. Tapi kalau Anda memaksakan diri sampai tertular atau menularkan pada orang lain, maka bukan hanya berpeluang keliru, tapi berpeluang juga dosa di dalamnya. Fatwanya belum selesai. Pada poin B, dalam hal ia berada di suatu kawasan yang potensi penularannya rendah. Tolong disimak baik-baik. Dalam hal ia berada di suatu kawasan yang potensi penularannya rendah, berdasarkan ketetapan pihak yang berwenang, maka ia tetap wajib menjalankan kewajiban ibadah sebagaimana biasa dan wajib menjaga diri agar tidak terpapar COVID-19 seperti tidak kontak fisik langsung, bersalaman, berpelukan, cium tangan, kemudian membawa sejadah sendiri dan sering membasuh tangan dengan sabun. Nah, ini penting dibacakan bagian kedua ini supaya kita mengetahui ya, bahwa fatwanya belum selesai. Jadi kalau di wilayah kita berdasar keterangan dari aparatur setempat, ya pemerintahan setempat menyampaikan di wilayah ini baik, di wilayah ini diduga kuat belum tersebar atau kecil kemungkinannya, maka kita berjamaah seperti biasa. Ini tidak harus menutup tempat ibadah. Jumat berlangsung, ya ibadah 5 waktu berlangsung, dan kehati-hatian tadi kita lakukan, ya kita hindari kontak fisik secara langsung, bersalaman atau kemudian tadi membawa sejadah sendiri, menggunakan hand sanitizer, ya. Nah, itu kita lakukan.
Tapi jangan latah kemudian masjid ditutup, Jumat tidak ada, sehingga seakan-akan sunyi dari ibadah. Nah, hanya mungkin di fatwa ini juga, ini kami mengusulkan. Ya, kami mengusulkan kepada pemerintah di daerah-daerah setempat dengan berkoordinasi dengan pusat. Nah, ini mungkin menyampaikan kepada masyarakat transparansi data yang terbuka. Sehingga tidak terjadi kepanikan di masyarakat dan mengetahui tempat ini ada suspek, tempat ini aman. Sehingga dengan itu masyarakat mudah untuk bisa menentukan sikap sehingga tidak hadir kepanikan. Nah, saya tidak tahu nih tempat saya aman atau tidak. Nah, karena itu kita aktif untuk bisa bertanya apakah di tempat kita situasinya seperti apa, amankah atau kurangkah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salawat dan salam kepada Rasulullah Muhammad SAW. 3 bulan terakhir dunia dicemaskan oleh sebuah virus corona. Dunia dihebohkan, bahkan sudah ratusan jiwa yang meninggal dunia dengan virus ini. Indonesia pun akhirnya cemas. Pemerintah harus mengambil tindakan yang konkret untuk menyelamatkan seluruh rakyat Indonesia dari virus ini. Sabang sampai Merauke, seluruh masyarakat Indonesia harus bersatu padu. Negara Kesatuan Republik Indonesia, pemerintahnya, rakyatnya, aparatnya, seluruhnya harus mengambil bagian dalam menyelesaikan kasus ini. Pemerintah sesuai amanat konstitusi, pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat dijelaskan bahwa negara harus melindungi rakyat Indonesia, seluruh tumpah darah Indonesia. Maka negara harus hadir dalam masalah ini. Paling tidak memberikan informasi yang akurat. Ini bencana nasional yang mengancam jiwa raga bangsa Indonesia. Maka kita harus menepis semua kepentingan pribadi, golongan, partai dan sejenisnya demi menyelamatkan seluruh rakyat Indonesia. Kepada para pengusaha, kami berharap jangan mengambil keuntungan dalam kasus ini. Jangan mengambil manfaat dari kasus ini. Jangan sampai ada yang menimbun masker, ada yang menjual kepentingan kesehatan untuk menghadapi masalah ini dengan mengambil keuntungan yang tidak masuk akal. Saudaraku, Allah telah memberikan kita peluang kerja, cari nafkah di Indonesia ini. Silahkan cari nafkah, tapi jangan memanfaatkan masalah besar ini untuk kepentingan diri, perusahaan, dan golongan Anda. Betapa Allah murka kepada Anda yang berusaha, tapi memanfaatkan penderitaan sesama anak bangsa. Kepada seluruh rakyat Indonesia, mari ikuti anjuran pemerintah, ikuti anjuran Badan Kesehatan Dunia, WHO, untuk mengisolasi diri. Jangan ada di antara kita yang merasa diri hebat, merasa diri takabur, sehingga tidak mengikuti anjuran pemerintah. Tinggallah di rumah. Isolasi diri Anda. Semakin kita berkeliaran di jalan raya, maka semakin ada peluang virus ini menyebar ke seluruh rakyat Indonesia. Kalau Anda ingin menyelamatkan rakyat Indonesia, terutama diri Anda, diamlah di rumah. Jangan kemana-mana untuk sementara waktu. Bekerjalah di rumah seperti anjuran pemerintah untuk membatasi penyebaran virus ini yang semakin tak terkendali. Semua kita anak bangsa harus mengambil bagian dalam masalah ini. Saat ini Majelis Ulama Indonesia sudah mengeluarkan fatwa. Untuk sementara waktu kita sholat di rumah. Kita bisa beribadah di rumah. Sholat jamaah pun bisa dilakukan di rumah. Karena ketahuilah bahwa ibadah apabila mengancam jiwa kita, mengancam keselamatan jiwa kita. Seperti sholat Jumat misalnya, apabila berkumpul di suatu tempat dan terancam akan beredar virus, maka Allah memberikan alternatif, memberikan keringanan. Boleh ditiadakan sholat Jumat, boleh ditangguhkan sholat Jumat itu di waktu yang akan datang, dan kita menggantinya dengan sholat duhur. Mari mengambil bagian pada pengantisipasian, pemberantasan, penyebarluasan virus ini. Karena ini adalah masalah pandemik yang tentunya kita seluruh bangsa harus mengambil bagian-bagian dalam mengantisipasi. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan jalan yang benar, menunjukkan jalan yang baik dalam menanggulangi masalah virus corona ini. Allah jugalah yang tempat menjadi buat kita memohon bantuan dan pertolongan. La haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya dan kekuatan kecuali datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.